Bluecast, Budi Luhur Podcast. Selamat datang di Budi Luhur Podcast, sebuah podcast yang bisa kamu dengarkan di Spotify dan juga di YouTube. Kalau podcast episode kemarin kita ngebahas soal seputar Prodi Manajemen Bencana yang baru-baru ini juga habis ngeluarin beasiswa dari program studi bencana. Hari ini gue akan ngajak sama Blue Teacher semua, kita akan ngobrol-ngobrol sama abang-abangnya mahasiswa ya kan. Kalau misalkan setiap ketemu pasti dipanggilnya Bang Gabo. Jadi selamat datang untuk Bang Syahrul awal, kita manggilnya selamat datang Bang. Thank you, halo semua Blutizen. Oke, kalau sapaan di kampus itu Bang Gabo ya kan. Iya, betul. Kalau misalnya ketemu sama Bang Gabo nih, gue tuh selalu happy gitu Bang. Oke. Karena setiap ketemu lu nih Bang kayak senyum terus gitu. Good vibes ya, Good vibes, positive vibes gitulah gue kira. Positive vibes. Tapi hari ini lagi sibuk apa nih Bang Gabo? Hari ini kebetulan kita prepare ya, ada beberapa kegiatan, meeting, Ya. rapat persiapan untuk kegiatan ke depan dan tentunya pastinya persiapan untuk kedatangan keluarga baru kita ya, adik-adik mahasiswa angkatan 2022. Ya. Bahas reguler ya, sejauh itulah kegiatan persiapan untuk orientasi pendidikan ya. Orientasi pendidikan. Tapi kalau misalkan Blutizen yang kepo-kepo dengan di Instagramnya Kampus Budi Luhur, jadi kemarin tuh ada beberapa dosen-dosen dan juga deputi yang ikut ke Dieng Culture Festival ya Bang. Yes, betul. Bang Gabo ikut juga? Ikut, kebetulan gue ikut. Itu kita dari tanggal 1 September sampai tanggal 4. Oke. Kita berangkat ke event Dieng Culture Festival. Kita ikut seluruh rangkaian kegiatan. Ya sebenarnya ini apa ya, semacam Budi Luhur healing lah. Luhur healing. Jadi kemarin itu tematiknya adalah Budi Luhur Healing Goes to Dieng Culture Festival Oke. 2022 karena kan di CF ya ini sudah yang ke-13 dan praktis 2 tahun vakum di tahun 2020 sama 2021 dan baru ada lagi di tahun ini 2022. Maka dari itu kita kemarin beberapa perwakilan dari kampus ikut untuk meramaikan dan tentunya kita mendukung kegiatan Dieng Culture Festival. Asik sih kalau misalkan dilihat dari Instagramnya Bang Gabo juga dan deputi-deputi yang lain ya kan. Dan mungkin karena vakum juga di tahun ini kita ordiknya kalau nggak salah saya dengar info itu akan ada offline dan juga online ya Bang Gabo. Betul. Jadi kalau terkait dengan ordik tahun ini 2022 kita sudah offline. Oke. Dan mungkin rencananya juga kita akan ada inaugurasi secara offline juga. Mungkin di tahun berapa? Wah, tahun 2000 gua masuk ya? Iya. 2016. 2016 itu ordik dan inaugurasi pasti ke Dufan ya. Iya. Dan tahun ini juga spesial banget karena kita 3 angkatan inaugurasi. Wow. Dari 2020, 2021 sampai dengan 2022 kita akan inaugurasi di Dufan Ancol. Semuanya itu ikut ke sana. Ikut gratis buat 2020-2021 ya, Iya, artinya betul. karena mereka nggak sempet Iya. ngerasain ordik dan inaugurasi offline. Oke. Jadi kita kampus memberikan kesempatan mereka untuk mengikut inaugurasi di Ancol Oke, berarti kalau dilihat jadwal akhir-akhir bulan ini lah. akhir Bang bulan Gabo ya. September. Akhir Betul. bulan September. Tapi kalau misalkan dari ordiknya sekarang ada yang beda dengan ordik tahun lalu nggak Bang? Dari sisi pelaksanaan pasti beda ya, karena di ordik tahun ini tuh kita ada kegiatan yang dibarengi dengan kegiatan ordik. Oke. Salah satunya adalah event Jambore Nasional Bank Sampah Budi Luhur 2022. Jadi peserta didik nanti yang akan masuk di angkatan 2020 itu sudah bisa hadir sebagai rangkaian kegiatan orientasi pendidikan di Universitas Budi Luhur dari tanggal 14, 15 dan 17 September. Oke. Dan untuk momentum ordiknya nanti terkait dengan materi-materi wajib yang diberikan Kemendikbuddikti itu ada di tanggal 26 September Iya. pastinya. Dan tentunya inaugurasinya kita berangkat di Ancol Dufan itu di tanggal 29 September. Kalau tidak ada perubahan informasi nanti bisa dipantau di IG kampus lah. Betul. Berarti kalau misalkan di minggu-minggu besok itu mahasiswa barunya udah mulai masuk atau Sudah udah mulai diajak ya. Sudah mulai hadir untuk ikut kegiatan Jambore Nasional Bank Sampah karena rangkaian kegiatannya banyak dan ini acara nasional dan target peserta dari acara ini itu kita disupport tentunya dari kementerian. Oke. Karena kita kerjasama dengan Pegadaian juga BUMN. Oke. Artinya mereka hadir untuk mengikuti beberapa rangkaian. Ada lokakarya, ada workshop, ada fashion show terkait dengan busana daur ulang dari sampah dan banyak lagi kegiatan yang lain yang bisa diikuti oleh peserta orientasi pendidikan di tahun 2022. Oke. Berarti selain dibarengi dengan Jambore ada kegiatan lagi nggak Bang dengan ordik ini? Untuk kegiatan ordik yang
dibarengi itu cuma ada kegiatan-kegiatan yang dulu pernah dilakukan, pandemi tidak dilakukan, dan sekarang gue maunya dilakukan lagi. Artinya gue mau buat crowd yang lebih seru lagi, rame, karena ya mudah-mudahan kita udah sehat ya, kita udah lewatin masa pandemi, sudah endemi, jadi crowdnya akan lebih ramai saya rasa ya. Artinya pada saat kegiatan Ordik, stand Ormawa akan ada lagi, pengenalan Ormawa dan tampilan-tampilan dari Ormawa juga UKM dan juga komunitas akan ada lagi gitu ya. Dan tentunya ada banyak games dan juga perlombaan dalam kegiatan Ordik untuk mahasiswa baru 2022. Oke, mungkin kalau flashback lagi terakhir ikut Ordik yang offline saya tuh 2019 tuh. 19 betul sekali. Kebetulan jadi ikut panitia Terakhir. juga, jadi yang ngerasain juga mungkin sekarang akan flashback lagi nih momen-momen yang keseruan kemarin tahun 2019 ya kan. Kalau 2019 kita bikin 3 hari atau 2 hari saya lupa itu. Nah tahun ini untuk offline-nya kita 1 hari. 1 hari, oke. Tanggal 26. Lalu di tanggal 27-nya itu online. Semua materi bisa dilihat di e-learning Budi Luhur. Dan ada beberapa materi-materi lain untuk submit kegiatan. Oke. Dari perlombaan, dari game, semuanya ada di e-learning, bisa dicek nanti. Oke. Kalau misalkan lihat dari tema nih Bang ya, katanya kan temanya adalah be the first, be the best, dan be different. Yes, betul. Dari 3 konsep itu sebenarnya yang digaungkan dalam Ordik ini tuh maunya akan kayak gimana, Man? Oke, sebenarnya tema Ordik tahun ini tuh kita dapat juga dari ketua yayasan kita, founding fathers-nya Budi Luhur, Bapak Dr. Andes Jaitun. Beliau selalu bilang kalau kita tidak bisa jadi yang pertama, minimal kita jadi yang berbeda. Oke. Kalau kita tidak bisa jadi yang berbeda, tidak bisa jadi yang pertama, Ya. minimal kita jadi yang terbaik. Oke. Nah, kayaknya untuk jadi yang terbaik ini agak berat gitu ya. Minimal kita jadi yang berbeda dulu lah. Setidaknya meskipun sudah ada orang lain yang pernah melakukan, tapi kita juga melakukan hal yang agak ada bedanya gitu ya. Dan Ordik di tahun ini maksudnya yang pertama, lalu yang berbeda, lalu yang terbaik, ini value sebenarnya, nilai dari Budi Luhuran itu sendiri, di mana mahasiswa Budi Luhur harapannya bisa menjadi mahasiswa atau lulusan yang mempunyai nilai-nilai, tentunya juga dengan bidang keilmuannya masing-masing gitu ya. Betul. Mereka bisa jadi yang pertama di dimanapun mereka berada, berbeda dalam artian ketika mereka bermasyarakat nanti, dan juga tentunya jadi yang terbaik di antara lingkungannya itu sendiri. Itu sih paling. Oke, balik ya. Dan mungkin kalau misalkan ngomongin soal Ordik, dari berita-berita yang kemarin kan banyak tuh ada kegiatan-kegiatan Ordik yang masih melakukan kayak bentak-bentak ke mahasiswa dari senior-seniornya, terus juga mungkin Perpeloncoan gitu ya. perpeloncoan kayak gitu. Mungkin kalau misalkan selama saya ikut sih ya Ordik di Budi Luhur tuh mungkin nggak pernah malah. Iya, betul. Terus kalau misalkan dari Bang Gabo sendiri, kira-kira kalau misalkan ada gitu ya, walaupun nggak akan ada juga ya, Iya. itu kayak gimana tuh Bang Gabo? Jadi gua pastikan dulu yang pertama, betul. orientasi pendidikan di Budi Luhur itu tidak ada senioritas. Oke. Satu, meskipun ada kakak kelas dan tidak ada perpeloncoan, itu perlu dicatat. Karena kalaupun ada, tolong segera laporkan. Gak usah jauh-jauh ke saya langsung gitu ya. Jadi saya nggak akan siap menindaklanjutinya. Jadi bentak-bentakan itu udah bukan zamannya lagi tuh kayaknya ya. Jadi ada petugas kelas yang nanti kakak tingkatnya anak-anak 2022 nanti yang akan menjadi pembimbing dalam artian yang mengarahkan, mengikuti flow selama kegiatan ya, mereka prepare untuk yel-yelnya masing-masing kelompok dan lain-lain lah buat seru-seruan, dan tidak ada perpeloncoan, tidak ada dibentak-bentak gitu ya. Misalkan sumpah mah ada, buat teman-teman 2022 tolong segera laporkan aja langsung Gak ke usah saya. takut, Gak usah langsung takut. aja. Ya karena prinsipnya gini, kita diajarin di Budi Luhur memang tidak ada senioritas begitu ya, dan tentunya juga kita menjunjung tinggi nilai-nilai Budi Luhuran. Artinya kita menghargai sesama, kita menghormati sesama. Selayaknya adik menghormati kakak, kakak menghargai adiknya gitu. Betul banget. Tapi yang unik adalah setiap Ordik tuh pasti ada pemaparan tentang wawasan kebudiluhuran. Pasti. Sebenarnya dari kegiatan Ordik itu yang ingin disampaikan dari wawasan kebudiluhuran, salah satunya itu apa Bang Gabo? Oke. Kenapa selalu ada materi kebudiluhuran dalam kegiatan Ordik gitu ya? Ya. Yang pastinya itu adalah visi misi dari yayasan, pengejawantahan visi misi yang turun melalui universitas dan ke mata kuliah pada akhirnya yang namanya mata kuliah wawasan budi luhur. Nah, ini disampaikan pada saat Ordik merupakan PDKT lah gitu kan ya. Pengenalan bahwasanya ini ada mata kuliah kebudiluhuran di Budi Luhur, khususnya yang menciri khaskan bahwasanya kita adalah mahasiswa Budi Luhur yang menunjukkan kita punya beda dengan mahasiswa-mahasiswa
di kampus atau perguruan tinggi yang lain. Salah satunya apa? Poin yang terpenting dalam mata kuliah ataupun materi kebudiluhuran adalah kita sama-sama belajar untuk jadi orang baik. Oke. Intinya itu sebenarnya. Baik itu universal, Ya. bro. Jadi kalau kita ngomongin baik, itu turunannya akan banyak tuh. Makanya poin dan garis besar secara utamanya belajar sama-sama untuk jadi orang baik. That's the point. Titik sampai di situ. Kalau gue panjangin lagi jadi kuliah nih gue. Jadi 2 SKS nanti, Bang. Beda lagi. Yang masih melekat adalah waktu setiap ordik tuh orang baik katanya selalu dibedakan tuh kan. Yes, itu turunannya lagi. Turunannya itu lagi ya. Mungkin Percaya ya. atau tidak? Percaya atau begitu ya. tidak. Monggo silahkan. Ya betul. Percaya atau tidak. Tapi kita tunggu aja nanti mungkin ordik dimulai tanggal 26, 26, Tapi rangkaian 27. kegiatannya dimulai dari tanggal 14, 15, 14 dan 17. Dan juga teman-teman jangan lupa nih kalau misalkan ordik juga nggak hanya datang aja, nanti akan ada pengambilan paket ordik juga ya Bang Gabo ya. Di tanggal 20 ya. 20 dan 21 kurang lebih di akhir bulan nanti akan ada pengambilan ordik. Jadi teman-teman siapin aja waktunya dan siapin aja pantengnya di Instagramnya untuk kalau misalkan datang nanti buat untuk ngambil paket ordik. Karena di ordik nanti juga pasti kita nggak pakai baju yang bebas karena kan udah diseragamkan. Kita kasih t-shirt untuk teman-teman 2022 dua pasang. Dua style ya. Betul. Tadi kan kalau udah ngomongin soal ordik Bang, ini mohon sekarang ngomongin soal inaugurasi karena ini inaugurasinya beda nih daripada inaugurasi yang lain karena 3 angkatan digabungkan. Itu akan bedanya akan kayak gimana nih Bang? Akan lebih seru pastinya kan? Pasti. Jadi bedanya tentunya lebih banyak pesertanya betul, ya inaugurasi. Biasa kita kisaran 1.000, 1.500 sampai dengan 2.000 gitu ya. Jadi informasi aja angkatan 2020 sama 2021 aja itu kalau kita total tuh hampir 2.400-an something gitulah. Kira-kira. Ditambah lagi 2022 artinya bisa sampai kisaran 3.500-an sampai 4.000. Artinya kalau itu kita rame-rame penuh depan bro. Betul. Kita doang isinya. Isinya BL semua. Lur doang. Nah itu yang membedakan dengan inaugurasi sebelumnya. Pesertanya akan lebih banyak dan tentunya teman-teman 2020, 2021 yang nggak sempat ikut kegiatan inaugurasi akan ikut juga. Hype-nya akan berasa banget. Dan tentunya bukan buat siapa-siapa sih ya, inaugurasi memang buat kita-kita juga. Mudah-mudahan harapan saya sih dengan saya ikut diserta ya karena kebagian mahasiswaan panitia juga, mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu yang kesan pastinya betul. teman-teman 2022 dan juga 20 dan 21. Betul. Mungkin kita nggak akan nge-spill dari acara inaugurasinya kayak Enggak gimana dong. ya, karena itu akan Rahasia. adalah spesial banget. Iya Tiap tahun pasti akan ganti-ganti konsepnya dan segala macam. Dan tentunya ada guest star kali ya. Ya pasti itu biasanya. Iya betul. Oke, mungkin terakhir nih Bang Gabo ya. Oke. Kasih motivasi dong sama teman-teman yang mahasiswa baru, mungkin dari teman-teman supaya kayak lebih semangat lagi untuk ikut ordik dan rangkaian ordik sebelumnya nantinya. Oke, jadi buat teman-teman 2022 saya ingin menyampaikan bahwasanya ordik ini merupakan kegiatan pendekatan ya. Sama kayak teman-teman kalau mau mendekati target artinya mau mendekatin siapapun itu, ini masanya pendekatan, pengenalan lingkungan kampus. Kalau dari Kemendikbuddikti ada istilahnya PKKMB ya. Pengenalan kehidupan lingkungan kampus gitu, kawasan kampus. Artinya bukan cuma kawasan lingkungannya tapi juga pergaulannya, cara bersosialisasinya kira-kira akan terlihat di sana. Dan tentunya kenapa teman-teman saya himbau untuk ikut kegiatan ordik supaya tahu bahwasanya budi luhur itu beda dan kalian nggak salah milih kampus budi luhur. Itu yang penting. Betul. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih Bang Gabo. Sama-sama. Thank you, Datang Haji. di podcast hari ini. Terima kasih juga yang udah dengerin di Spotify dan juga di YouTube. Sampai ketemu di Bluecast selanjutnya. Salam budi luhur. Luhur.